Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina minallahi ta'ala. Apa-apa yang dicari atau diminta oleh seorang arifin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini lebih tinggi dari apa-apa yang diminta oleh selain seorang arifin. Siapa itu selain orang arifin? Di sini disebutkan baik itu minal abidan, zahidan, ataupun aliman. Baik itu orang-orang yang abid, orang yang zahid, atau orang yang alim. Karena selain arifin ini biasanya masih ada walaupun sedikit, ini tercampur dengan keinginan-keinginan nafsu. Walaupun yang disebutkan ini para kaum abidan, zahidan, dan aliman ini juga bukan dari golongan yang main-main, bukan dari golongan yang rendah. Ini dari golongan yang cukup mulia di hadapan Allah. Tetapi jika dibandingkan dengan arifin, ini masih di bawahnya. Maka apa-apa yang dicari oleh seorang arifin, para arifin ini lebih tinggi daripada apa-apa yang dicari oleh selain orang arifin. Mengapa demikian? Karena para arifin ini aswidku fi ubudiyati, yang dicari oleh para arifin ini adalah bisa bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Jadi mungkin kalau para orang-orang yang berilmu, aliman, ini yang dicari mungkin masih ada pengen pinter, pengen ilmu, pengen menguasai ilmu-ilmunya Allah yang ada di dunia. Orang zahidan masih pengen mendapat makom-makom zuhud dan lain sebagainya, menjalani makom tajrid dan semacamnya. Abidan juga demikian, masih menginginkan apa itu surga, apa itu neraka, dan lain sebagainya. Tetapi seorang arifin ini yang diinginkan adalah bisa diberi kesempatan atau bisa diberi kemampuan untuk dapat melakukan ibadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan yang sesungguh-sungguhnya ibadah kepada Allah. Apa itu bersungguh-sungguh? Ibadah yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Ibadah yang sungguh-sungguh adalah bisa menerapkan, bisa menjalankan adab-adab dalam beribadah, juga dalam menjalankannya dibarengi dengan akhlak-akhlak yang sesuai. Di antara adab dan akhlak dalam beribadah, ini dalam Wahidiyah kita oleh Mbah Yai Majid diberi satu rumusan. Adab dan akhlak dalam beribadah tidak lain adalah lillah billah, lirrasul birasul, serta lil ghos bil ghos. Ketika kita beribadah, jika di dalam hati kita ini masih ada tujuan selain semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah, masih kecampuran pengen surga, takut neraka, atau semacamnya, ini berarti baik adab ataupun akhlaknya di dalam beribadah
kurang sempurna. Ketika seorang beribadah atau menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, kemudian masih merasa memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitasnya tersebut, ini berarti juga tidak memiliki adab kepada Allah. Sebagaimana seseorang ya, karyawan atau anak buah misalkan, kemudian melihat mobil, ya, dia misalkan driver, sopirnya bos juragan begitu, ya, seakan-akan memang dia setiap hari yang nyetir. Tetapi sebagai driver perusahaan yang baik, dia tetap memiliki adab, ya, tidak merasa mobil itu miliknya. Paling tidak mobilnya diparkir pada tempatnya, tidak dibawa pulang. Tetapi kadang ada driver, sopir yang ya, mobil perusahaan ya, dibawa pulang, diparkir di rumah, bahkan seakan-akan diaku itu milik dirinya. Nah, ini berarti dia tidak punya adab, nggak punya akhlak dalam menjalankan pekerjaannya. Demikian pula kita bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar dan semuanya, sehingga kita bisa ya termasuk bisa beribadah. Ini semua yang menjalankan, yang memberi kekuatan, semua adalah miliknya Allah. Maka ketika kita masih merasa memiliki kekuatan, bisa melakukan ibadah sholat, kuat melakukan ibadah puasa, ya, memiliki memori menghafal Al-Quran misalkan, dan semuanya, maka ini kita mengaku-aku sesuatu yang bukan milik kita, mengaku-aku sesuatu yang miliknya Allah. Ini berarti su'ul adab kepada Allah. Maka seorang arifin ini yang diminta ini adalah bisa melakukan ibadah dengan yang sebaik-baiknya, yakni dengan benar-benar melakukan ibadah disertai adab dan akhlak yang sesuai dengan makom seorang hamba di hadapan Allah. Di samping itu, yang diinginkan oleh seorang arifin adalah wal qiyami bi hukukillah, ya, menegakkan atau ya, memberikan dalam konteks manusia ini, ya, menegakkan atau memberikan dalam konteks manusiawi ini hak-haknya Allah. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang khalik, ya, seorang manusia tidak bisa memberikan hak-haknya Allah, ya tidak bisa. Tetapi ini bahasa humanis, bahasa manusiawinya, para arifin memohon, meminta diberi kemampuan untuk bisa menjalankan, memberikan hak-haknya Allah. Maksudnya bagaimana? Yang menjadi haknya Allah diantaranya di sini didahulukan adalah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu haknya Allah. Ini haknya Allah. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian kita tidak mau bersyukur, ini berarti kita tidak mau menjalankan haknya Allah, menjalankan kewajiban kita yang mana itu adalah haknya Allah. Maka jika kita ingin menjadi hamba yang bisa menjalankan kewajiban kita dan netepi hak-haknya Allah, maka kita harus bersyukur atas semua nikmat yang diberikan kepada Allah. Contoh yang lain adalah Allah, ya, kita harus bersabar atas musibah-musibah atau ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Artinya ya, Allah berhak mendapatkan kesabaran dari kita. Ya tentunya atas ya, kekuatan dari Allah. Ini hak-haknya Allah adalah makhluk wajib untuk bersabar atas musibah-musibah yang diberikan kepada Allah. Berarti itu adalah haknya Allah.
Kemudian juga ya, kita harus memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah. Nah, di sini jangan difahami secara mutlak. Memusuhi ini dalam artian yang luas, bukan kemudian serta-merta memusuhi misalkan secara fisik, menggunakan kekerasan dan lain sebagainya. Tetapi memusuhi dalam artian yang paling sederhana ini adalah menjauhi. Maka ya, di antara haknya Allah adalah ketika kita menjumpai orang yang memusuhi Allah, maka cara yang paling sederhana adalah kita menjauhinya. Karena apa? Karena di antara hak Allah yang lain adalah ketika ada orang yang mencintai Allah atau Allah mencintai orang tersebut, kita diharuskan untuk mencintai orang tersebut. Jadi ketika ada orang yang ya, memerangi Allah dalam berbagai bentuk, ya, khianat kepada Allah, ya, munafik terhadap Allah, ya, kita memerangi ya, semampu kita, atau cara yang paling sederhana adalah menjauhi. Demikian pun sebaliknya, ketika Allah mencintai seseorang atau kita menjumpai seseorang yang cinta kepada Allah, maka kita harus mencintai orang tersebut. Ini termasuk haknya Allah. Ya, termasuk di sini disebutkan di antara yang lain haknya Allah adalah kita harus bertawakal kepada Allah. Ini haknya Allah. Ya, ketika kita harus juga senantiasa menjaga muraqabah, menjaga adab muraqabah kepada Allah, artinya senantiasa berusaha ya, melihat Allah di segala hal, termasuk yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita ya, dengan ketawaduan kita berdiri di hadapan Allah dengan ketawaduan dan kehinaan kita. Maka ketika kita bermusyahadah, ketika kita sholat, ketika kita niat menghadap kepada Allah, kemudian muncul ego-ego, ananiyah, kesombongan, takabur di dalam hati kita, maka kita tidak netepi haknya Allah, berarti kita su'ul adab kepada Allah dan lain sebagainya, hak-haknya Allah. Maka orang arifin ini tadi adalah orang yang ya, meminta untuk diberi kemampuan dan kekuatan untuk bisa melakukan ibadah yang sebaik-baiknya, yakni melakukan ibadah dibarengi dengan adab dan akhlak yang sesuai dengan haknya ibadah dan haknya Allah itu sendiri. Maka ketika seseorang sudah bisa menjalankan ibadah disertai dengan adab dan akhlak yang baik, ini berarti seseorang tersebut bisa dikatakan sudah memenuhi perintah-perintah atau tuntutan haknya Allah kepada hambanya. Kemudian yang diminta oleh para arifin selain bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan yang sebaik-baiknya adalah wa qiyamu bi huquqi rabbi wal qiyamu bi huquqi rububiyati. Jadi menetepi, menjalani hak-haknya Allah ini tadi, hak rububiyahnya Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seorang arifin ini berusaha memohon untuk bisa ya, netepi hak-hak rububiyahnya Allah.
Apa itu? Secara lahiriah ya, ia memohon untuk bisa senantiasa melakukan taat kepada Allah. Jadi hak-hak rububiyahnya Allah itu adalah ditaati oleh hambanya secara lahiriah. Jadi Allah itu berhak untuk ditaati oleh hambanya. Nah, ini jangan disamakan seperti hukum orang kerjasama, ada hak ada kewajiban secara umum. Tidak, ini penggambaran. Ketika Allah sudah mencukupi semua yang ada pada diri kita, maka kita wajib untuk melakukan kewajiban kita. Dan apa yang menjadi kewajiban kita ini adalah menjadi haknya Allah. Ini bahasanya Kiai Musonef demikian. Karena hak dan kewajiban ini terikat satu dengan yang lainnya. Maka seakan-akan memang jika dibahasakan hak-haknya Allah, ini seakan-akan Allah membutuhkan hak-haknya dipenuhi. Tetapi sesungguhnya bukan demikian. Ini bahasa untuk memudahkan. Karena sebagaimana kita tahu, sebagaimana kita ketahui, kita sebagai umat Islam itu wajib melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Wajib. Maka ketika makhluk ini, hamba ini wajib, maka Tuhan memiliki hak. Nah, ini untuk memudahkan itu saja. Tetapi sesungguhnya Allah tidak membutuhkan ibadah-ibadah kita. Berbeda kalau orang kerjasama, ya, orang jual beli, pembeli melakukan pembayaran sebagai kewajibannya, maka penjual berhak untuk mendapatkan uang. Nah, itu penjual butuh uangnya. Nah, tetapi di sini walaupun menggunakan istilah wajib atau haknya Allah, ini bukan berarti Allah membutuhkan kewajiban-kewajiban yang selama ini kita lakukan, diperintahkan kepada kita. Ini adalah hanya istilah untuk memudahkan. Karena dalam istilah hak biasanya ada wajib. Nah, kita diwajibkan melakukan perintah, maka Allah berhak untuk mendapatkan apa yang diwajibkan terhadap kita. Maka sekali lagi para arifin ini memohon untuk bisa menjalani, untuk bisa mencukupi, ya, netepi hak-hak rububiyahnya Allah. Apa hak-hak rububiyahnya Allah? Yakni secara lahiriah mendapatkan ketaatan dari hambanya, ya, atas perintah dari Allah, atas kekuatan dari Allah, mendapatkan ketaatan hambanya. Secara lahiriah para arifin wajib taat kepada Allah, karena itu merupakan hak rububiyahnya Allah. Secara batiniah, yakni para arifin senantiasa muraqabah, ya, nginjen-nginjen, merasa, melihat, atau kalau tidak mampu dilihat oleh Allah. Jadi ketika kita, ya, contohnya misalkan di kelas ada seorang guru masuk ke kelas, maka murid wajib merasa melihat di dalam kelas itu ada gurunya. Karena kemudian jika di dalam kelas itu ada murid yang tidak merasa gurunya ada di dalam kelas, dengan kata lain tidak memperhatikan dawuh-dawuh, keterangan, pengajaran dari guru, sehingga murid tadi dolanan sendiri, ya, maka biasanya dikeluarkan sama gurunya karena tidak memperhatikan. Maka demikian pula kita dalam kehidupan, jangan sampai kita tidak melihat kehadiran Allah dalam setiap, ya, kehidupan kita.
ketika kita aktivitas mulai dari bangun tidur, kemudian ya sholat subuh, kemudian mandi atau sarapan atau berangkat sekolah, berangkat kerja, sampai malam, sampai sore, sampai malam istirahat. Ini semua kita harus merasa senantiasa melihat Allah. Ini standarnya maqam arifin, merasa melihat Allah. Kalaupun toh tidak mampu, paling tidak merasa dilihat oleh Allah. Seperti di tempat-tempat atau ruangan-ruangan yang ada CCTV-nya. Ini orang yang merasa di ruangan tersebut ada CCTV biasanya lebih menjaga adab. Tetapi kalau tidak ada CCTV-nya, ini biasanya ya sedikit santai, bahkan kalau perlu melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kriminal atau semacamnya. Tapi kalau ada CCTV biasanya agak takut. Maka ketika saya umroh kemarin ini banyak tempat-tempat yang ada CCTV, ini di bawahnya ada tulisan tahta muraqabah begitu, dalam pengawasan, kira-kira begitu arti bebasnya. Maka kita dalam setiap kehidupan, ini bagi seorang arifin, ini di antara hak-hak rububiyahnya Allah adalah kita wajib untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga kita berusaha untuk melakukan ketaatan ini tadi. Inilah para hadirin hadirat. Jadi dengan demikian para arifin ini dapat memisahkan, memilah antara ya, kesenangan nafsu dan tujuan dari kehidupannya. Sementara selain arifin ini biasanya sulit untuk memisahkan. Sehingga apa? Sehingga para arifin ini lebih murni di dalam melakukan aktivitas-aktivitas utamanya ibadah-ibadah. Misalkan demikian, anak kecil itu umumnya tidak bisa memisahkan ketika makan, tidak bisa memisahkan, tidak bisa membedakan antara rasa yang lezat dan gizi yang terkandung dalam sebuah makanan. Artinya apa? Anak kecil itu yang dicari makanan yang penting enak, nggak peduli ada gizinya atau tidak, ada racunnya apa tidak, yang penting enak. Sebaliknya, jika tidak enak, walaupun makanan tersebut tidak ada gizinya, anak kecil biasanya cenderung tidak mau makan. Makanya makanan anak kecil ini biasanya memiliki rasa yang yang tebal itu pasti legi ya lo begini nemen, lek gurih ya gurih sekali dan lain sebagainya. Celakanya para produsen makanan sekarang ini ya, banyak di berita-berita itu untuk memenuhi rasa yang dimaksud kemudian menggunakan bahan-bahan yang tidak menyehatkan, sehingga banyak anak-anak kecil yang masih usia relatif kecil sudah terjangkit penyakit-penyakit yang cukup fatal atau kronis begitu. Maka kembali, anak kecil biasanya tidak bisa membedakan antara rasa dari sebuah makanan dan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Sehingga yang dicari adalah bab rasa, yang dikejar umumnya adalah bab rasa oleh anak kecil itu. Tidak memperhatikan kandungan gizinya. Tidak memperhatikan kandungan gizinya, yang penting rasanya enak dimakan. Walaupun kadang-kadang gizinya tidak ada. Sebaliknya, jika dia menghadap atau melihat makanan yang bergizi, tetapi rasanya tidak enak atau rasanya biasa-biasa saja, ini tidak mau makan. Sementara orang dewasa yang faham, walaupun bukan seorang ahli gizi, ya, tetapi dia sedikit banyak
mempelajari, memahami, ini sudah bisa memilah antara rasa dan gizi dari sebuah makanan. Maka orang tua yang bijak ini lebih mementingkan memakan yang memiliki kandungan gizi yang lebih baik atau lebih banyak. Walaupun secara rasa mungkin biasa-biasa saja. Secara rasa biasa-biasa saja. Contohnya saya kemarin ketika acara di Malang, di Kabupaten Malang, ya, seminggu yang lalu, ini oleh panitia saya dicepai makanan, ya, disediakan makanan itu, ya, olahan sarang burung walet. Ya, dulu ya Kanjeng Rama Latif ini juga budidaya burung walet. Ya, biasanya dulu sesekali ini diolah sendiri oleh Romo, ngutus ibu diolah dengan berbagai olahan. Nah, sarang burung walet ini kalau rasanya itu ya sepo. Ya, mungkin kurang lebih kayak mihun tanpa bumbu begitu, sepo begitu. Tetapi memiliki gizi kandungan yang sangat tinggi sekali. Nah, ini ibarat kalau umumnya anak kecil mungkin tidak mau makan sarang burung walet, itu tidak mau. Karena ya rasanya sepo, nggak enak begitu. Tapi kalau orang dewasa, apalagi orang yang ya kesehatannya sudah mulai menurun, sudah sepuh, usia sepuh, ini ya sangat baik sekali, sangat bergizi sekali. Gizinya sangat tinggi sekali. Ya, saking tingginya gizi, ini nilainya sangat ya cukup mahal. Ya, yang jelek saja 1 kilo itu bisa ya 7 juta, 8 juta begitu. Kalau yang bagus itu bisa sampai belasan bahkan puluhan juta. Itu. Ini contohnya. Jadi anak kecil biasanya tidak bisa membedakan, sehingga yang dikejar adalah bab rasa. Demikian pula dalam kehidupan kita. Seorang arifin ini digambarkan orang yang telah dewasa. Secara spiritual mereka dewasa dalam menghadapi kehidupan. Sementara selain arifin, sebagaimana tadi yang disebutkan, ya, orang abid, seorang zahid, orang alim, atau bahkan yang makomnya di bawah itu, apalagi ini belum bisa memilah antara rasa dan gizi dari sebuah kehidupan. Maka biasanya yang dikejar adalah tentang ya keduniawian. Yang dikejar adalah tentang keduniawian. Nah, sementara para arifin ini sudah bisa memilah, sehingga mereka lebih mementingkan makna, dan makna di sini adalah kedua hal yang telah disebutkan tadi, bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah dan bisa menjalankan hak-hak rububiyahnya Allah. Ini yang lebih penting bagi seorang arifin. Maka di sini didawuhkan oleh Abu Madin, sungguh jauh sekali perbedaannya seseorang yang mendamba-dambakan bidadari dan gedung yang tinggi. Kita itu sering ya diiming-imingi ngibadah, engkau ben mlebu surga, engkau nyang surga, awakmu mendapatkan ditemani bidadari-bidadari yang cantik dan memiliki rumah-rumah gedung yang tinggi dan lain sebagainya. Seringkali ya, kita terutama mungkin dulu sebelum kita mengamalkan wahidiyah, sebelum kita kenal wahidiyah, ketika kita beribadah, hal-hal seperti ini yang tergambar dalam bayangan kita. Maka didawuhkan oleh Abu Madin ini tadi, sungguh jauh sekali perbedaannya orang yang mendamba-dambakan,
mendamba-dambakan bidadari dan gedung yang tinggi dibanding dengan orang yang mendamba-dambakan bisa hadir ya, dan muraqabah kepada Allah ini tadi. Ini sungguh jauh sekali jika dibanding-bandingkan para hadirin. Orang yang diberi uang, ya, misalkan kita, ya, anak pondok Kedunglu misalkan, tiba-tiba orang tuanya datang disangoni, atau mungkin ada pengamal yang sebetulnya tidak kenal, tapi pengamal ini karena baik, kemudian nyangoni. Atau ada orang di pinggir jalan, mohon maaf, orang yang ya kekurangan, kemudian ada orang yang memberi uang. Betapa jauh sekali perbedaannya orang yang mendapatkan pemberian uang, yang kemudian uang itu digunakan untuk membeli mainan, membeli jajanan, bahkan mohon maaf membeli minuman-minuman yang dilarang oleh Allah. Dengan orang yang menggunakan uang itu untuk, ya paling tidak secara lahiriah, untuk beli buku, untuk beli bolpen untuk maknani kitab, untuk beli seragam sekolah. Ini betapa jauh sekali. Maka ada anak pondok, saya pernah diceritani, ada anak pondok itu, ya, anak pondok kanak-kanak. Pondok kanak-kanak oleh orang tuanya itu dipondokkan di pondok Kedunglu, pondok kanak-kanak. Mungkin usia 2 atau kelas 3 SD begitu kelasnya. Ya, pada awalnya orang tuanya ya rodok ngesak nih, ini nanti kerasan atau tidak, ya, betah atau tidak, njaluk mulih apa tidak. Bulan-bulan pertama ini setiap minggu diendangi. Setiap minggu diendangi, setiap Ahad pagi, seperti pada pagi hari ini begitu, orang tuanya datang, di samping ikut mujahadah atau ikut pengajian Al-Hikam juga menjenguk anaknya. Nah, orang tuanya ini karena kekhawatiran terhadap anaknya, ya, istilahnya rodok dimanja-manja dulu ben betah di pondok, ini sudah menyiapkan sejumlah uang. Untuk apa? Ya, untuk nuruti apapun yang dikarepne anake. Ya, harapannya dengan kekarepan dituruti, anaknya gak njalukan mulih betah di pondok. Nah, maka setelah Ahad pagi, anaknya yang masih kanak-kanak ini tadi ditemui di pondok kanak-kanak sana. Kemudian ditanya, "Le, awakmu njaluk apa? Tak tumbasne. Sing penting kerasan." Betapa kagetnya si orang tuanya, bayangan orang tuanya anaknya minta dijajankan es krim atau permen atau apa. Betapa kagetnya ketika si anaknya itu menjawab, minta dibelikan buku-buku sekolah dan peralatan sekolah. Begitu terharunya orang tua, belum genap beberapa bulan mondok di Kedunglo, ini mentalitasnya sudah berbeda. Nah, maka ini digambarkan betapa jauhnya perbedaan seseorang ketika ibadah, ketika memohon. Ini mendamba-dambakan bidadari dan gedung yang mewah dibanding orang yang ketika beribadah, ketika mohon supaya diberi kemampuan untuk bisa beribadah dengan baik, bisa menjalankan ibadah disertai dengan adab dan akhlak yang baik, bisa lillah billah, li rasul bi rasul, serta lil ghos bil ghos, bisa netepi hak-hak rububiyahnya Allah. Ini betapa jauh sekali perbedaannya para hadirin. Maka untuk itu mari para hadirin hadirat kita introspeksi kepada diri kita para hadirin hadirat. Ketika kita sholat, ketika kita mujahadah, apa yang kita minta para hadirin hadirat? Mungkin ketika dulu kita awal-awal kenal wahidiyah, ini sebagian besar menurut cerita-cerita yang saya dapatkan, yang saya dengar,
Ini sebagian besar orang awalnya ngamalkan wahidiyah ini ya dengan harapan mempermujadah supaya hajat-hajatnya, permasalahannya diangkat oleh Allah, ekonominya diangkat oleh Allah, sakitnya diangkat oleh Allah, cita-citanya ini itu diijabah oleh Allah. Ini mungkin dulu ketika kita awal-awal mengamalkan wahidiyah. Namun bagaimana saat ini para hadirin hadirat? Ketika kita bermujadah, yang tampak di hati, di mata, di pikiran kita, apakah masih sama para hadirin hadirat? Apakah kita sekarang sudah lebih baik lagi? Karena sangat jarang orang yang bermujadah ini harapannya semata-mata memohon wa tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Yang banyak ketika mujadah ya Allah, uang ya Allah, sugih ya Allah. Ini yang banyak para hadirin. Bukan berarti tidak boleh, tetapi jangan sampai ini mendahului permohonan kita untuk bisa meningkat keimanan kita kepada Allah para hadirin. Mari kita introspeksi para hadirin hadirat. Dulu ketika beliau Kanjeng Romawi Latif masih sugeng, banyak orang yang sowan kepada beliau, baik di kantor beliau, baik ketika pisauanan umum. Mari kita ingat-ingat lagi para hadirin hadirat, ketika kita ada kesempatan sowan kepada beliau, apa yang kita mohonkan kepada beliau para hadirin hadirat? Kita mohon doa apa kepada beliau para hadirin hadirat? Apakah kita memohon didoakan supaya dibuka hatinya, diangkat kesadarannya oleh Allah, meningkat kesadarannya kepada Allah dan Rasulullah, atau sekian banyak kesempatan kita sowan kepada Kanjeng Romawi Latif, yang kita haturkan adalah keruwetan ekonomi kita, yang kita haturkan hanyalah keruwetan kehidupan kita para hadirin hadirat. Maka wajar para hadirin hadirat jika sampai hari ini kita sulit ingat kepada Allah, kita sulit melakukan ibadah-ibadah yang sesuai dengan hak dan adab-adab yang baik, kita sulit untuk netepi hak-hak rububiyahnya Allah. Tidak heran karena selama ini kita diberi kesempatan sowan kepada Kanjeng Romawi Latif, yang kita minta hanyalah babakan lahiriah kehidupan keruwetan duniawi kita semata para hadirin hadirat. Maka mari hadirin hadirat, sebelum terlambat para hadirin hadirat, mungkin saat ini kita sudah tidak bisa lagi matur sungkem secara lahiriah kepada Mbah Yai Majid, kepada Kanjeng Romawi Latif, untuk memperbaiki permohonan-permohonan kita yang kurang tepat selama ini. Tetapi mari sebelum terlambat, kita sudah tidak bisa berdoa lagi, kita matur kepada Kanjeng Romawi Latif, duh Kanjeng Romawi Latif, duh Mbah Yai Majid, kula nyuwun panjenengan doakan kepada Allah supaya dibuka hati kami, dipun paringi bisa menjalankan, mempraktekkan ya, ajaran wahidiyah lillah billah lirrasul birasul serta lil ghos billah, sehingga Allah memberi kami kesempatan nyicipi sebagaimana orang-orang arifin diberi kesempatan oleh Allah. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil adaba busri bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yasrif dawadina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balaya wa fi hadhil mujahadah ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balaya wa fi hadhil mujahadah ya Allahumma barik
bima khalaqta hadhil balla ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Al-Fatihah. Demikian pembahasan kitab Al-Hikam. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada petugas dari pusat.